Hai, welcome to Artocles. Namanya juga cinta, bisa datang kapan aja dan biasanya hadir tiba-tiba. Apalagi kalau lawan jenisnya good looking dan sesuai selera. Nggak peduli bahwa diri sudah punya pasangan. Banyak ya seperti itu, dan kali ini kisahnya juga begitu. Bikin deg-degan karena sesuai dengan keinginan daging. Uniknya masih saudaraan, tapi bisa-bisanya bikin darah berdesir. Kisah kita kali ini balik ke Asia Tenggara dan menuju daerah Savannakhet yang merupakan kota terbesar kedua di negara Laos dengan jumlah penduduknya nggak terlalu rame, 125 ribuan jiwa menurut sensus di tahun 2018. Kita kenalan dengan Monolin Petlavan yang aslinya dari kota Taktek dan sudah pindah ke Savannakhet sejak masa SMA. Dia lahir tahun 94 dan bekerja pada sebuah perusahaan produksi kabel listrik. Monolin sangat tampan, tinggi, gagah, dan banyak wanita mengaguminya. Namun dia udah punya pacar sejak masa SMA bernama Ayin Bunasin yang merupakan karyawan sebuah distributor lipstik. Mereka sangat mesra, putus nyambung, tapi tetap aja ujung-ujungnya baikan. Dan sempat hampir kawin ya pada tahun 2020, namun terpending karena pandemi. Akhirnya resmi juga melangsungkan pernikahan pada bulan September 2021 saat sama-sama berusia 27 tahun. Jadi masa pacaran mereka itu hampir 11 tahun. Bener-bener definisi ngejagain jodoh sendiri. Menjelang tahun baru 2022, ternyata Ayi punya ide untuk bikin acara kumpul bareng merayakan pergantian tahun. Kebetulan kemarin saat mereka nikah, banyak saudara yang gak bisa hadir karena sibuk, dan sebagian masih ragu kemana-mana dampak dari pandemi. Sekarang saat yang tepat setelah 3 bulan pernikahan, mereka mengundang saudara-saudara untuk nyanyi bareng, makan, serta minum-minum, biar sekalian pada nginep aja di rumahnya, karena kan tahun baru emang tengah malam acaranya. Beberapa kerabat sudah setuju akan hadir, makanya pasangan ini mempersiapkan segalanya ya, termasuk membersihkan beberapa kamar yang akan digunakan tamu-tamunya, terkhusus yang datang dari luar kota. Walaupun lebih enak tidur bareng-bareng di ruang tamu selojoran sampai pagi sambil bercerita. Pada Rabu 29 Desember 2021, jadi 3 hari menjelang tahun baru, kakaknya Monolin yang bernama Alunga udah datang jauh-jauh dari kota Vientiane bersama suaminya yang tentara bernama Kamlar Kampifong, dan kebetulan pasangan ini juga baru nikah setahun serta belum sempat hadir dalam perkawinan Monolin. Jalan-jalan dulu menikmati kota Savannakhet dan emang sengaja mau menikmati tahun baru selama seminggu di situ. 2 hari kemudian, 31 Desembernya, sudah datang lagi beberapa saudara lain dan bikin keadaan rumah makin riuh, rame namun menyenangkan. Sebenarnya baru kali ini juga Ayi bertemu dengan abang iparnya Kamlar. Kalau dengan Alunga udah sering jumpa dulu kalau pas mampir ke rumah Monolin. Saling senyum malu dan mengagumi pun terjadi. Seringkali tanpa sengaja terjadi kontak mata yang bikin perut rasanya diaduk-aduk dan jantung berdebar-debar. Bahkan terkadang berpapasan di dapur, depan kamar mandi, dan teras rumah jadi terasa canggung. Malah mereka berdua seperti anak remaja yang sedang dimabuk cinta tiap kali pandang-pandangan. Sementara beberapa jam menjelang perhitungan mundur menuju tahun 2022, Ayi juga mengundang sepupunya yang jarak tinggalnya 2 jam dari rumah mereka bernama Katia Tepanya. Wanita ini baru aja berpisah dengan suaminya dan sedang dalam masa bersedih akibat perceraian. Makanya diajakin sama Ayi biar bisa senang-senang sekaligus diperkenalkan sama suami dan keluarga lain. Soalnya Katia kemarin juga tidak hadir pada pernikahan Ayi karena sibuk ngurusin rumah tangganya yang diambang kehancuran. Acara tersebut cukup meriah, walaupun kebanyakan yang begadang malah yang muda-muda. Orang tua Monolin dan mertua pada cepat tidur, seperti yang direncanakan, minum, makan, nyanyi, bercanda, main game, dan segala hal yang terpikir tiba-tiba mereka kerjakan untuk bersenang-senang. Saat itu Katia sebenarnya agak terasing, banyak yang baru dia kenal di sana kecuali Ayi. Namun lama-kelamaan bisa juga berbaur dan menikmati keadaan. Saat itu Monolin coba ngajak ngobrol juga ya si Katia, baru pertama kali ketemu dan saling cerita banyak hal sambil ketawa-ketawa. Dari sini juga akhirnya Monolin tahu bahwa sepupu istrinya tersebut pisah karena suaminya nikah lagi dengan wanita lain.
Monolin coba kasih semangat, penghiburan, dan bilang yang namanya jodoh dan cinta nggak akan lari kemana. Semoga Katia segera mendapat pengganti yang sesuai keinginan, dan yang pasti harus setia. Beberapa hari setelah acara tahun baru, nampaknya Monolin dan Ayi sangat bersemangat dan masih terngiang-ngiang mengenai acara tersebut. Semoga masih punya kesempatan buat ngumpul lagi, dan dalam grup keluarga pun mereka masih aja ngebahas serunya acara kemarin. Ngetawain si ini, ngeledekin si itu, sampai bikin rencana bakal seru kali ya jika dalam waktu dekat ngumpul buat nongkrong atau piknik bareng naik gunung. Pokoknya heboh banget. Monolin lihat istrinya tuh jadi rajin banget ketik handphone dan mulai cuek sama sang suami. Sementara di lain pihak, lelaki tersebut juga mulai berani nyimpan nomor Katia. Dia copy dari grup dan menyapa janda itu secara pribadi, menanyakan kabar, lagi ngapain, kerja di mana, serta nekat ngajak ketemu jika memang punya waktu senggang. Gak bisa dipungkiri ya bahwa pesona Katia sangat kuat. Senyum, pandangan mata, dan pergerakan bibirnya tiap berkata-kata mampu membius lawan bicaranya untuk mengagumi. Seakan berbisik, "Halalin dedek bang." Gak terkecuali Monolin yang selalu terngiang dengan wajah manis perempuan ini meskipun usia Katia lebih tua 2 tahun. Bayangin aja ya, dia pacaran sama Ayi 11 tahun, tapi baru tahu istrinya punya sepupu berwajah malaikat begitu. Kemana aja sih Katia dari kemarin-marin, pikirnya. Dalam beberapa minggu setelahnya, ternyata sang istri mulai jarang di rumah dengan alasan mencoba bisnis baru dengan teman. Bahkan pada bulan Februari dan Maret 2022, Ayi berangkat keluar kota karena ada promosi mengenai produk lipstik terbaru yang mengharuskannya meninggalkan sang suami sendirian dalam waktu seminggu. Sebenarnya, hal ini nggak terlalu mengganggu pikiran Monolin. Istrinya juga pernah berangkat ke Vientiane dulu karena urusan kerja. Dia percaya 100% pada Ayi dan gak bakal terjadi apa-apa. Justru malah senang karena lelaki tersebut bisa ketemuan sama Katia dengan bebas. Awalnya cuma makan dan nonton, sampai kemudian sang istri keluar kota lagi. Monolin nginap di kediaman Katia dengan alasan sudah kemalaman. Gak bisa dipungkiri keduanya saling suka dan terjadi hal yang sangat diinginkan. Bagi Monolin, melakukan hubungan badan dengan Katia lebih nikmat karena sudah berpengalaman. Ada sensasi baru yang didapatkan, lebih bergejolak dan panas dibandingkan bersama Ayi. Tapi itu wajar ya, kata orang-orang, menikmati perselingkuhan lebih menantang, membara sampai bisa mandi keringat. Itu kata orang ya, mungkin karena adrenalinnya terpacu sangat kuat. Kenyataannya, per awal April 2022, Katia mulai rajin mendatangi kediaman Ayi dengan alasan mau nengokin sepupunya itu. Di sini nampaknya udah mulai kecium aroma permainan sang suami. Tiap kali Katia mampir malah sibuk dengan Monolin. Ngobrol di teras cekikikan, dan bawa makanan pun hanya untuk Monolin. Ayi kesel ya, bilangnya mau nengokin sepupu, tapi tiap kali datang kok malah sibuk sama suaminya. Bahkan beberapa kali tertangkap oleh matanya, jari-jari Katia lagi garuk-garuk lutut Monolin. Ini yang akhirnya bikin Ayi menelusuri permainan mereka. Macam ada yang gak bener dan bikin curiga. Makanya Ayi mulai ngintipin kode pas handphone suaminya. Buka dan ngecek-ngecek handphone saat Monolin tidur. Sayangnya history chat sudah dihapusin sama lelaki itu. Namun terlihat jelas ada panggilan masuk dan keluar sering terjadi di antara mereka. Makanya niat akan ngikutin jejak perjalanan Monolin. Pada Sabtu 9 April 2022, di mana harusnya sang suami lagi libur, namun izin keluar dengan alasan ada meeting dengan klien. Diikutin sama Ayi, dan ternyata Monolin ketemu dengan Katia di restoran yang ada di Macchiato Hotel. Masih dilihatin dari jauh hingga dua orang tersebut masuk lift niat mau naik ke kamar atas. Disitulah langsung Ayi mengejar serta meneriaki suami dan sepupunya di dalam lift. Mana katanya mau meeting sama klien, kok malah bareng sama Katia pakai rangkul-rangkulan segala. Ngapain di hotel gini cuma berduaan? Bahkan kemudian dipukul sama dia wajah Katia dengan tas lalu menendang perutnya. Monolin menarik keduanya keluar lift, menuju lobi, dan ngajakin Ayi pulang. Namun istrinya makin ngamuk dan pengen menghajar sepupunya lebih keras lagi. Dia ambil handphone, lalu memfoto Monolin serta Katia. Makanya saat diajak pulang segera diadukan pada kedua mertua dan nyuruh mereka untuk memberi pelajaran pada Monolin. Kalau udah nikah itu harus setia dan jangan larak-lirik sana-sini lagi. Bahkan melalui pesan, Ayi nyuruh ya Katia menjauh. Jangan kegatelan godain suami orang. Mungkin kemarin dia cerai bukan karena mantan suaminya yang selingkuh, justru sebaliknya.
Lebih parahnya lagi, dalam grup keluarga yang mengenal Katia, habis dijelek-jelekinnya wanita itu, dihina sekasar dan sekejam mungkin, dibilang perebut laki orang, gak punya harga diri, dan ucapan lainnya yang menyudutkan Katia. Katia pun keluar dari grup keluarga, bahkan diketahui pergi ke kota Luang Prabang karena rumahnya di Savanaket sering didatengin Ai hanya untuk memaki dirinya. Jadi malu dia. Sementara Monolin pun janji pada kedua orang tua dan mertuanya akan setia demi menjaga nama baik keluarga serta menjaga keutuhan rumah tangga. 3 minggu setelah kejadian itu, beberapa kali Monolin menerima pesan dari kakaknya di Vientiane, si Alunga, yang nanyain keberadaan Ai. Agak aneh juga sih, kira-kira ada apa. Cuma dibales ya, Ai sedang ada di rumah, atau waktu itu pas lagi di luar kota, dan beda-beda lah jawabannya karena emang sering nanya. Sampai kemudian Alunga meminta Monolin untuk ngecek handphonenya si Ai lah sekali-sekali. Takutnya dia nggak setia juga. Ini bikin pria itu keheranan karena nggak pernah kepikiran ke arah sana. Lagian cukup jauh juga ya kakaknya memperingatkan hal tersebut. Mereka kan tinggal di kota yang berbeda. Cuma ngasih nasihat atau emang si Alunga melihat langsung bahwa Ai punya pacar gelap? Pernah ditanyain namun sang kakak bilang punya firasat nggak enak, tapi ditenangin sama Monolin yang mengatakan dia akan tetap menjaga istrinya dengan baik. Semoga aja semua berjalan lurus. Sampai pada Selasa pagi 9 Mei 2022 saat tahu bahwa Ai sedang berada di luar kota untuk promosi produk kosmetik, Monolin menerima telepon dari kakaknya yang nanyain Ai di mana. Dia bilang sedang berada di kota Pakse, urusan kerjaan. Langsung teleponnya ditutup dan sempat curiga karena suara Alunga antara panik dengan marah. Bahkan 2 jam kemudian Alunga ngirim pesan bertanya, "Yakin istrimu di kota Pakse?" Dibales lagi, "Dia sih ngakunya gitu." Makanya kemudian Monolin coba nelfon pada sang istri beberapa kali namun gak diangkat. Malah kemudian mendapat pesannya dari Ai yang isinya, "Jangan telepon dulu, lagi rada sibuk, nanti malam saya telepon." Setelahnya Monolin coba hubungi nomor kakaknya, ternyata udah gak aktif. Bahkan saat sorenya, dia pulang ke rumah dan cerita pada orang tuanya. Siapa tahu ada yang mendapat telepon dari Alunga juga. Mereka bilang nggak ada, namun tetap jadi kepikiran. Coba dihubungi ke handphone abang iparnya, Kamlar juga nggak diangkat. Akhirnya Monolin mikir ya udahlah, biarin aja, walau hatinya penasaran dengan sikap aneh sang kakak. Hingga pada malam harinya sekitar jam 9, Monolin mendapat telepon dari pihak rumah sakit Mitapap yang berada di kota Vientiane dan memberitahunya bahwa sang istri Ai sedang dalam perawatan mereka. Wanita berusia 27 tahun tersebut mendapat luka serius di perutnya dan mewajibkannya untuk menjalani operasi. Tentu ini bikin sang suami kaget dan langsung ngasih tahu pada mertuanya. Mereka mencari penerbangan tercepat namun baru ada keesokan hari. Sayangnya besoknya pada Rabu 10 Mei 2022 saat masih dalam perjalanan menuju ke rumah sakit tersebut, Monolin mendapat kabar duka bahwa nyawa Ai sudah melayang karena lukanya terlalu parah. Ini mengagetkan. Apa yang terjadi? Kenapa istri yang harusnya berada di kota Pakse malah nyasar ke Vientiane? Banyak pertanyaan terbersit sampai kemudian dia tiba di sana dan petugas polisi membawanya untuk diminta keterangan lebih lanjut sambil menginfokan bahwa Ai telah dihabisi oleh 2 orang yang dikenal baik sama Monolin, yaitu sang kakak Alunga dan suaminya Kamlar. Apa yang terjadi benar-benar di luar dugaan semua pihak. Keluarga nggak ada yang menyangka bahwa sebenarnya telah terjalin hubungan diam-diam antara Ai dan Kamlar selama ini yang membuat wanita itu rela tiap bulannya bisa 1-2 kali terbang ke Vientiane untuk menemui abang iparnya tersebut. Rasa suka dan saling menggoda yang terjadi saat acara tahun baruan kemarin berdampak besar pada perasaan keduanya. Lebih ke hasrat yang bergejolak hingga lanjut jalinan itu ke arah yang lebih membara. Menurut keterangan Kamlar, justru awalnya Ai yang nekat menyentuh bagian intimnya saat acara tahun baru kemarin. Mereka bahkan bercinta di kamar mandi saat semua orang tertidur dan ini berlanjut terus saat udah pada pulang ke rumah masing-masing. Dengan berani Ai terbang lintas kota hanya untuk menemui dirinya, bercinta dan minta jatah. Bahkan dia ngaku nggak peduli saat tahu suaminya punya hubungan sama Katia. Permainan Kamlar jauh lebih bergelora dibanding Monolin. Bahkan bilang udah bosen sama sang suami. Walau pengantin baru ya kenalnya udah belasan tahun, muak juga.
Ini yang terjadi saat beberapa minggu terakhir Alunga mulai tahu ada hubungan gelap antara suaminya dengan si adik ipar. Udah lama dia curiga karena emang si Ayi ini kelihatan cukup binal, suka menggelinjang gak jelas di hadapan Kamlar kemarin seperti sengaja menggoda. Sayangnya Alunga nggak pernah menemukan history chat sang suami, makanya sering nanyain pada Monolin di mana Ayi, karena curiga perempuan itu coba gangguin Kamlar. Hingga di hari peristiwa, Alunga melihat sang suami masuk ke Hotel Vientiane Plaza bersama wanita yang mirip dengan Ayi. Dia coba hubungin adiknya, tapi Monolin bilang Ayi lagi dipaksa. Jadi siapa wanita itu padahal warna rambutnya mirip? Diikuti dan sempat berdebat ya dengan resepsionis yang gak mau ngasih tahu nomor kamar mereka. Sampai diancam bahwa hotelnya akan diviralkan karena diduga sebagai tempat orang berhubungan gelap. Akhirnya mau juga dikasih tahu, tertangkap basalah sang suami sedang bersama Ayi dalam kamar tersebut tanpa pakaian. Keributan besar terjadi namun Alunga langsung pulang ke rumahnya dan diikuti sang suami. Karena takut bisa ketahuan keluarga besar, makanya Ayi ikut juga ke rumah mereka. Nangis sambil memohon pada kakak iparnya supaya memaafkan dia, sekaligus tidak mengadukan perbuatannya. Takut Monolin marah dan menceraikan. Takut ayah dan ibunya makin sakit karena mendengar berita ini. Takut nama baiknya rusak sebab dia kemarin udah sempat ngejelek-jelekin si Katia sebagai wanita perebut suami orang. Dia juga begitu. Intinya, Ayi ingin tobat dan janji gak akan menemui Kamlar lagi sampai kapanpun. Asalkan Alunga tutup mulut dan anggap gak pernah terjadi apa-apa di antara dia dengan si tentara tersebut. Namun Alunga menolak dan justru akan tetap lapor pada keluarga besar. Ini yang bikin Ayi ngamuk, lalu ngambil pisau dengan niatan menyerang Alunga. Kamlar coba menghentikan dan merebut pisaunya, sampai kemudian benda tersebut malah menyerang ke perut Ayi sendiri, hingga wanita itu menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Sebenarnya ada kebingungan melanda pihak kepolisian sebab baik Alunga dan suaminya sama-sama saling melindungi. Alunga bilang dia yang nusuk bukan Kamlar, begitu juga sebaliknya Kamlar bilang dia pelakunya bukan sang istri. Hingga akhirnya sang pengacara Malisa Saiyafong menemui mereka. Bicara dari hati, sebab nggak ingin ya keduanya masuk penjara. Akhirnya ngaku bahwa Kamlar saja sebagai pelaku dan segera membebaskan Alunga yang dianggap cuma sebagai saksi yang hampir diserang oleh Ayi. Namun tetap aja pembelaannya adalah perlindungan diri sebab Ayi yang memulai segalanya. Sementara Monolin cukup heran dengan semua kejadian ini. Ngerasa acara tahun baru kemarin menjadi titik awal kejahatan, baik hubungannya dengan Katia serta Ayi bersama Kamlar. Sampai pada hasil keputusannya per hari Senin 21 November 2022, Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Vientiane menyatakan bahwa Kamlar Kampifong bersalah atas penyerangan dan aksi pembelaan diri yang dilakukan hingga menghabisi nyawa Ayi Nasin. Lelaki berusia 31 tahun tersebut dijatuhi hukuman 15 tahun kurungan dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 10 tahun penjara. Lelaki ini juga dicopot jabatannya dari ketentaraan negara Laos. Orang tua Ayi sempat menuntut Alunga karena dianggap berkonspirasi atas kepergian wanita itu. Namun sekali lagi tidak ada tuntutan pada perempuan tersebut, hingga Alunga tetap dibebaskan. Monolin pun menjadi duda saat hanya menikmati pernikahannya yang berjalan 8 bulan. Bagaimana menurut kamu? Apakah harusnya jika usia lagi produktif dan hormon lagi bandel-bandelnya, gak usahlah ngumpul-ngumpul sampai nginep yang bisa bikin terjadinya gejolak bergelora? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain dan tetap jaga kesehatan kamu. Terima kasih.